Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba menyelesaikan soal spreadsheet LSP. Ini kebetulan di tahun 2025, tahun kemarin. Kita akan coba selesaikan ya. Ini perintahnya ini. Kita diminta untuk menyelesaikan soal ini. Petunjuknya, ketentuan soalnya adalah ini. Pertama, pastikan kalian ketikkan ini dengan benar, ketikkan aja sesuai dengan permintaan soal, kemudian untuk nomornya nanti tinggal diisikan aja seperti ini, kemudian tinggal ditarik aja. Oke, kemudian setelah ini tinggal diatur aja sesuai dengan permintaan soal, misalnya seperti ini. Oke, ini berarti saya harus atur formatnya ya, nanti tinggal atur formatnya begitu diketikkan semuanya. Ini yang pertama, yang atas ini saya pendapatan ya. Oke, ini tinggal di blok, kemudian di merger, kemudian ini juga tinggal di blok, di merger. Kalau pengen besar ini tinggal dibesarin, tinggal di bold kalau ingin tampilan. Kemudian ini bisa dikecilin ukurannya. Ini klik kanan, format cell, border setting kita bisa atur. Oke, ini di border settingnya kita bisa atur. Oke. Oke, misal di sini saya ingin tengahnya gunakan garis-garis pendek biar lebih cantik. Oke, yang atas formatnya saya ingin tebal. Oke, kemudian saya ingin ada shadingnya. Shading itu saya bisa gunakan ini sebenarnya. Oke, kemudian fontnya saya bisa besarkan. Oke, ini saya gunakan bold. Nah, saya juga bisa buat ini ke rata ke bawah. Saya gunakan wrap text, kemudian saya tengahkan. Ini juga saya tengahkan. Oke. Kalau sudah, ini saya bisa kecilin. Ini saya bisa tengahkan. Oke, pekerjaan, oke. Udah ya, tinggal kita lanjutkan. Nah, yang ini kita bisa atur formatnya juga. Klik kanan, format cell. Ini border settingnya kita atur. Oke, di sini format cell tengah pakai ini aja. Oke, bikin bold. Oke, ini besarin. Nah, ini supaya ke bawah saya gunakan wrapping tengah. Ini juga sama, format cell, border shadingnya tinggal diatur. Oke, kode kelas, oke. Ini saya bisa atur tengah-tengah. Oke, ini saya bisa bold. Oke, ini saya gunakan koma biar terlihat. 0, belakangnya dihilangin pakai yang ini. Oke, kemudian biaya desain. Oke, udah ya. Formatnya sudah, tampilannya oke. Untuk warna, ini warna boleh di gold, misalnya gunakan yang rada biru. Oke, ini juga Ctrl Y untuk ngulangin. Oke, udah. Selanjutnya di sini kita akan ngikutin sesuai dengan permintaan soal.
Di sini kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan A karyawan, B, C. Oke, berarti di sini sama dengan fungsi if. Karena yang akan kita ambil adalah yang paling kiri di sini. Ya, ini saya besarkan. Oke, sama dengan fungsi if. Karena yang di kiri ini kita ngambil dari sini. Oke, dari C6. Nah, kebetulan C6 ini yang kita ambil adalah SMP gitu ya. Oke. Kode status yang A, B, C, D. A, B, C, D itu diambilkan dari ini, status. Sorry. Diambilkan dari satu. If ini sama dengan A, maka kalau A berapa ini? A karyawan, mahasiswa, pelajar. A karyawan, Oke, kenapa titik koma ini ya, sesuai dengan permintaan rumus. Oke, nah karena ini ada fungsi lagi, kita tinggal kopikan aja yang ini. Ctrl C, kita letakkan di sini. Fungsi kita kopikan lagi 3. Oke, ada B, ada C. Ada B, ada C. Oke, sehingga apabila if A karyawan, maka kalau salah maka akan diuji lagi apakah B. Kalau iya, maka akan berisi mahasiswa. Kalau tidak, akan diuji lagi apakah C. C itu pelajar. Selain itu, data salah. Oke, karena if-nya ada 3, maka nutupnya juga 3. 1, 2, 3. Oke, 3. Oke, karyawan. Oke, tinggal kita copy. Oke, kemudian ini sudah benar ya. Kenapa ada pilihan yang bawah data salah? Itu takutnya kalau misalnya ada C gini, saya nulis C ada spasinya misalnya. Itu takutnya ada gini. Jadi ketahuan bahwa itu ada spasi atau enggaknya. Oke, udah ya. Ini kemudian nama kelas. Nama kelas itu diambilkan dari nama kelas diisi dengan menggunakan VLOOKUP dari tabel nomor siswa sebagai kunci. Nomor siswa sebagai kunci. Nomor siswa itu nih ya. Oke, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Nah, tapi kita akan ngambil 104. Ini kan kuncinya 104. Kita akan kunci 104. Cara ngambil 104 itu kita menggunakan MIT. Ini sebanyak mulai dari urutan S ya, S min itu berarti ngitungnya 1, 2, 3. 1 itu berarti urutan ketiga. 3 sebanyak 3. Oke, ini ya. Kita cek benar nggak? Oke, 103. Oke. MIT ini berarti rumusnya ini. Rumusnya ini. Oke, kalau sudah tak yakin rumusnya benar, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP dalam kurung Oke, fungsi VLOOKUP itu salah dong. VLOOKUP dalam kurung lookup value-nya yang tadi, kemudian tabel array-nya. Ya, ini tabel array-nya. Oke, pastikan F4 supaya terkunci, kemudian urutan ke ini 1, 2, berarti urutan ke 2. Enter. Oke, kita cek ya, kenapa ini salah? Kenapa ini salah? Ini kenapa salah? Itu karena nih, kita coba cek ya. Karena ini angka.
Padahal ini kalau kita ngambil dari sini, ini dalam bentuk string. Maka di sini harus kita tambahin tanda petik. Ini juga kita tambahin tanda petik. Itu kalau kita tandain tanda petik depannya situ, itu benar kan? Jadi benar kan? Tuh. Oke. Oke, penulisannya salah ya. Ini harus ditambah tanda petik. Oke, benar ya? Oke, ini sebenarnya bisa diganti. Ini tabelernya kita bisa ganti. Caranya tinggal kita blok seperti ini. Klik kanan, name ring. Misalnya kita kasih nama kode kelas 1. Kemudian yang ini kita blok, klik kanan. Ini ya, tanpa headernya ya. Name ring, kode kelas 2. Misalnya seperti ini. Sehingga nanti kalau di sini itu jadi, ini kita bisa ganti, yang ini kita bisa ganti kode kelas 1. Enter. Oke, kemudian hari belajar itu kita lihat hari belajar. Waktu belajar diisi dengan fungsi if dan fungsinya berdasarkan nomor siswa. P pagi, S siang, M. Nah, P, S, M itu diambilkan dari ini. Dari left ya. Berarti kita ambil dari sini, berarti kita ambil dari, kita tentukan dulu, kita ngambil datanya dulu, bener enggaknya. Kita ngambil dari sini sebanyak 1. Oke, ini ya, S, M, L. Nah, oke, kita copy. Nah, sudah benar ya, S, M, M. Berarti kalau S siang, M itu malam, P itu pagi. Oke. Pagi, siang, malam. Oke, tinggal kita buat rumus fungsi if-nya. Oke. If left sama dengan P, maka pagi. Selain itu, oke, tinggal kita blok aja ini, kita copy. Ctrl C, kita letakkan di sini. V. Oke, sehingga di sini, nah di sini ada P, ada, nah ini tinggal kita ganti. P-nya kita ganti, apa lagi? PS siang, S ya. S itu untuk siang. Kemudian M itu untuk malam. Sehingga nanti ini P pagi diuji lagi, S ini tanda petiknya di sini siang. Kemudian yang ini M malam. Nah, selain itu kita ketikkan data salah. Oke, tutup 3 kali. Udah. Kita kopikan ke bawah. Nah, kenapa harus ada data salah? Takutnya nanti di sini salah ketik. Misal salah ketiknya jadi C atau anu, nanti akan salah. Hanya nih ya, saya salah ngetik A. Nah, itu jadi muncul data salah. Antisipasi ya, karena salah dikit dia berpengaruh. Waktu belajar itu tadi untuk waktu belajar ya. Ini kita tinggal kopikan aja, kita letakkan sini. Nah, kenapa data salah? Karena ini D6, seharusnya C. Nah, supaya kita nggak salah ngopi ya, ini sebenarnya kita kasih gini dulu, copy, baru kita hapus tanda petiknya. Baru kita kopikan ke bawah. Karena kalau kita ngopi langsung, itu dia akan berpindah, karena dia berpindah satu kolom, dia yang awalnya dari C jadi D. Ya, supaya nggak salah. Oke, ini saya hapus dulu. Untuk hari belajar diisi dengan fungsi if. Nah, nomor siswa SK itu Senin Kamis, oke. Pakai ini ya. SK
Berarti saya cek dulu menggunakan fungsi if, fungsi mid. Kita akan ambil ini. Oh sorry, bukan mid, right. Karena kan ngambil dari pak kanan. Kita ngambil dari kanan, yang ini sebanyak 2 digit, yaitu SC. Oke, berarti nanti ini gunakan fungsi rect. Ctrl C. Oke, kita gunakan fungsi if, rect sama dengan apa aja tadi? SK Senin Kamis. Berarti SK kalau SK itu berarti Senin Kamis. Kemudian ini kita copy ya, kita copy fungsi if nya, karena nanti fungsi if nya kan ada 3 itu. Oke, kita paste, pastikan ada titik koma di depannya. Oke, kita paste lagi di sini, kita paste lagi di 1, 2, 3 sudah ya, 1, 2, 3 itu ada SK, SCRS, SK, SC, RS. Kalau SK itu Senin Kamis, kemudian SC Selasa Jumat, SC itu titik koma Selasa Jumat, kemudian yang terakhir ini Rabu Sabtu. Oh, sorry, dikasih tanda minus, ini juga dikasih tanda minus. Oke, Rabu Sabtu. Oke, selain itu tuliskan data salah. Oke, kurung 3 kali. Oke, ini sudah, tinggal kita kopikan ke bawah. Oke, kemudian biaya itu diperoleh dari tabel lookup nomor siswa sebagai kunci. Oke, biaya ini kan yang biaya. Ini sebenarnya biaya itu sama seperti ini. Ini akuntansi ini ya, sama seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kalau kita nggak perlu buat rumus lagi, kita kopikan aja yang ini, kita blok, copy, kemudian kita letakkan di sini, paste, enter. Nah, itu kan dia kembali komputer lagi kan. Ini kalau kita kopikan lagi, dia komputer. Nah, ini tinggal kita ganti urutannya. Berarti ini urutan ketiga. Oke, tinggal kita kopikan ke bawah. Oke, kita gunakan koma. Ini supaya hilang koma belakangnya. Oke, udah. Kemudian apa lagi? Diskon diisi dengan tabel VLOOKUP sebagai kunci. Berarti ini sama seperti ini. Berarti menggunakan HLOOKUP. Lookup dari sama ya seperti ini. Berarti saya bisa copy ini, kemudian saya letakkan di sini. Nah, hanya bedanya ini saya harus ganti jadi HLOOKUP. Oke, saya harus ganti jadi HLOOKUP. Kemudian kelasnya ini gunakan tabel kelas 2. Oke. Nah, kenapa error? Ini ya, saya kopikan ke bawah. Ini kenapa error? Karena sama seperti yang tadi. Ini harus dikasih tanda petik. Ini harus dikasih tanda petik. Ini harus dikasih tanda petik. Kok tetap salah? Mid HLOOKUP
Lookup kode kelas 2, 3 formula lookup. Kita pastikan dulu nih, ini keluarnya apa? Benar 104. Lookup dari ini F4, oh sorry, ini tadi sudah benar, tapi ini urutannya bukan 3 tapi 2. Ini kan dia hanya ada 2 data, ini 1, ini nomor 2. Penjelasan error. Oke, ini kita kasih prosentase, kita gunakan persen. Oke, keluar ya. Hanya yang perlu bisa pastikan kolom diskon diisi, kemudian kalikan dengan biaya. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan biaya. Ini kan sudah keluar datanya, kemudian kita tinggal kalikan dengan biaya. Oke, kita paste, kopikan ke bawah. Ingat kita tidak gunakan persentase. Sorry, kita gunakan koma. Oke, terus kan, nah pendapatan bersih itu biaya dikurangi diskon. Sorry, plus ini dikurangi diskon. Oke, tinggal kita kopikan ke bawah. Ini kalau di total 8. Oke, totalnya segini. Ini nanti kita bisa percantik lagi model kolomnya, format cell, ini bisa diginikan. Oke, ini kita blok format cell, misalnya kita mau tebel. Oke, demikian di sesi ini bagaimana menyelesaikan spreadsheet, soal spreadsheet untuk uji LSP 2025. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.